semuanya, sebelumnya perkenalkan nama aku Dwi Yulianingsi dengan NIM 24520000190 dari kelas 4D. Di sini saya akan membacakan cerita anak yang berjudul Semut dan Belalang. Di sebuah hutan yang rindang dan indah, hiduplah sekawanan semut yang sangat rajin. Mereka bekerja bahu-membahu setiap hari, mengumpulkan daun-daunan, biji, dan sesekitarnya untuk disimpan sebagai cadangan makanan. Meski matahari terik dan kadang hujan turun, semut-semut tidak pernah berhenti bekerja. Mereka tahu suatu saat akan datang musim yang sulit, sehingga persiapan harus dimulai sejak sekarang. Tidak jauh dari sarang mereka, hidup pula seekor belalang yang hidup santai. Setiap pagi, belalang memilih duduk di batu besar atau ranting pohon, lalu menyanyi dan bermain dengan suara jangkriknya yang merdu. Ia sering menertawakan para semut yang terus-menerus berjalan bolak-balik dengan beban makanan di atas kepala. "Aduh, kalian terlalu lelah," canda belalang suatu hari. "Mengapa tidak berhenti sebentar dan menikmati udara segar, bersantai, dan bermain denganku?" Seekor semut pemimpin tampak gerah mendengar celaan itu. "Kami tidak bermain-main," kata semut dengan tegas. "Ini adalah pekerjaan kami. Kita harus bekerja keras sekarang agar tidak kelaparan kelak." Belalang hanya tertawa dan melompat ke ranting lain, kembali bernyanyi tanpa berniat membantu. Ia percaya selama masih ada makanan di sekitarnya, ia tidak perlu memikirkan hari esok. Bulan demi bulan berlalu, musim hujan datang, lalu berganti musim kering. Saat itu, makanan di hutan semakin jarang. Para semut dengan tenang membuka lumbung mereka dan mulai menikmati hasil kerja keras yang telah mereka kumpulkan sebelumnya. Mereka makan secukupnya, berbagi dengan yang lain, dan tetap teratur. Namun, nasib belalang berbeda. Makanan di sekitar rumahnya habis, dan ia tidak memiliki persediaan apapun. Perutnya mulai keroncongan, badannya lemas, dan ia tidak lagi bisa bernyanyi dengan semangat. Akhirnya, dengan rasa malu dan putus harapan, belalang merayap ke sarang semut. Ia mengetuk batu yang menjadi pintu masuk dengan pelan. "Tolong, aku kelaparan," bisiknya lirih. "Bolehkah aku meminjam makanan?" Semut yang menjaga pintu melihat belalang dengan tenang. Ia mengingat betapa dulu belalang mengejek dan menertawakan mereka. "Dulu kau mengejek kami yang bekerja keras," kata semut itu. "Sekarang engkau mengalami akibat dari kelalaianmu sendiri." Namun, di tengah hati semut yang sempat dingin, muncul rasa kasihan. Para semut berkumpul, berdiskusi sebentar, lalu bersepakat untuk membantu belalang. Mereka memberikan beberapa butir makanan dan sedikit air, cukup untuk menopang belalang beberapa hari. "Tapi ini bukan untuk selamanya," kata semut pemimpin. "Mulai besok, kau harus bekerja seperti kami, jangan bermalas-malasan lagi." Belalang menerima bantuan dengan hati yang malu dan penuh penyesalan. Ia memohon maaf atas sikapnya yang dulu meremehkan semut. "Aku benar-benar salah," ujarnya. "Aku tidak pernah mau mendengarkan nasihat kalian. Sekarang aku merasakan bagaimana rasanya lapar karena tidak menyiapkan cadangan." Setelah makan dan cukup kuat, belalang pun ikut membantu semut mengumpulkan makanan untuk masa depan, dan lambat laun ia menjadi teman yang baik dan rajin. Nah, dari cerita semut dan belalang tadi, kita bisa mengambil beberapa nilai moral. Yang pertama, rajin bekerja dan mempersiapkan masa depan. Semut mengajarkan bahwa bekerja keras dan menabung atau mempersiapkan bekal sejak dini akan membantu menghadapi masa sulit nanti. Yang kedua, jangan bermalas-malasan. Belalang yang hanya bermain dan tertawa tanpa memikirkan hari esok akhirnya menderita kelaparan. Ini mengingatkan agar tidak membuang waktu dengan hanya bersenang-senang tanpa tanggung jawab. Dan yang ketiga, menghargai kerja keras orang lain, menertawakan
atau meremehkan orang yang sedang bekerja keras adalah perilaku yang tidak baik. Yang keempat, belajar dari kesalahan dan memperbaiki diri. Belalang akhirnya sadar akan kesalahannya dan berusaha berubah menjadi lebih rajin. Ini menunjukkan bahwa manusia atau makhluk yang mau mengakui kesalahan dan berusaha memperbaiki diri bisa menjadi lebih baik lagi. Dan yang kelima, sikap tolong-menolong dan menghargai. Meski pernah diejek, para semut tetap membantu belalang yang kelaparan. Ini menekankan nilai kasih sayang, tolong-menolong, dan keberanian meminta maaf. Strategi yang bisa digunakan untuk membaca cerita ini yaitu bisa menggunakan strategi membaca intensif. Karena membaca intensif bertujuan untuk memahami isi teks secara mendalam, detail, dan menyeluruh. Karena teks ini adalah fabel, cerita bermuatan nilai, pembaca perlu menangkap alur kronologis, watak tokoh, serta pesan tersirat yang ingin disampaikan penulis. Langkah-langkah membaca yang bisa digunakan. Yang pertama, membaca judul dan memperkirakan isi cerita. Yang kedua, mengenali tokoh utama dan tokoh pendukung. Yang ketiga, menentukan sifat setiap tokoh. Misalnya, semut bersifat rajin dan belalang bersifat pemalas. Yang keempat, mengikuti urutan peristiwa dari awal sampai akhir. Yang kelima, menemukan konflik dan penyelesaian masalah. Dan yang terakhir, menarik amanat dan pesan moral setelah selesai membaca. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.